Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita akan mulai sosialisasi e-learning SMK Negeri 3 Sukabumi untuk peserta kelas 10. Di tengah COVID atau pandemi COVID ini, pembelajaran memang sudah di awal tahun ajaran baru ini sampai sekarang masih menggunakan daring atau dalam jaringan. Nah, kemarin selama bulan Juli sampai Agustus awal ini, kita masih guru masing-masing menggunakan aplikasi yang berbeda-beda. Nah, untuk saat ini, untuk kedepannya, SMK 3 Sukabumi akan menggunakan satu aplikasi, sehingga setiap siswa wajib untuk menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini digunakan setiap hari oleh kalian, karena nantinya setiap guru akan memberikan materi dan juga tugas ataupun tes di dalam materi ini, di dalam aplikasi ini. Nah, kenapa kita harus menggunakan satu aplikasi? Yang pertama, agar dapat mengontrol semua aktivitas pembelajaran, baik yang dilakukan oleh guru maupun oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, juga meningkatkan daya serap peserta didik, karena dengan adanya aplikasi, semua guru akan memberikan materi dalam aplikasi ini. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi aktif dari peserta didik. Jadi, semua peserta didik harus masuk ke aplikasi ini. Kemudian pada saat masuk, peserta didik juga harus mengisi daftar hadir. Dan juga di dalam aplikasi ini juga kalian bisa berinteraksi langsung dengan guru melalui nanti itu dalam materi itu ada tanggapan ataupun pertanyaan. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas materi pembelajaran. Nah, guru-guru nanti akan memberikan materi baik berupa teks, gambar, ataupun nanti mungkin video yang disematkan ke dalam materi. Nah, di selain itu juga kalian bisa langsung bertanya atau menanggapi terhadap materi. Dan guru langsung bisa menanggapinya atau menjawab pertanyaan. Sehingga di sana terjadi interaksi antara guru dengan peserta didik. Juga dengan adanya aplikasi ini memudahkan komunikasi. Karena setiap yang kalian tanyakan, yang kalian tidak pahami, bisa langsung dituliskan dalam aplikasi. Sehingga nanti guru bisa melihat, begitu ya. Meskipun sudah pembelajarannya sudah lewat, misalkan kelas 10 UPW jam 7 sampai jam 9. Nah, tetapi masih ada yang belum dipahami, kalian masih bisa untuk menanyakan setelah pembelajaran. Nah, baik, kita langsung saja gitu ya, karena aplikasi ini nanti akan digunakan minggu depan. Nah, mungkin guru-guru hari ini sudah membuat ya atau sedang membuat konten untuk aplikasi yang akan kita gunakan. Kita langsung saja masuk ke tutorial. Nah, alamat e-learning-nya, ditulis alamat e-learning-nya smkn3sukabumi.mediadidik.com. Ini alamatnya, jadi kalau kalian di handphone, langsung saja diketikkan smkn3sukabumi.mediadidik.com. Nah, ini kalau di gambar handphone, seperti ini. Langsung saja diketikkan ya, di browsernya.
Kalau sudah diketikkan, selanjutnya akan masuk ke halaman login atau masuk. Di sini masukkan alamat email dan kata sandi. Alamat email ini sudah dibuatkan oleh sekolah, kata sandinya pun sudah, sehingga tinggal kalian masukkan saja. Nah, untuk alamat email dan kata sandi, perlu kalian ingat ini di sini. Nah, untuk alamat email atau username-nya, ini adalah nis@gmail.com. Jadi masukkan nis-nya. Nis-nya di sini untuk, tapi di sini nggak nis ya, udah langsung aja di sini nis@gmail.com tanpa spasi. Contohnya misalkan ini nis-nya 1266654@gmail.com. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi masukkan ini ke dalam alamat email ini. Kemudian kata sandinya adalah SMKN3SMI. SMKN3SMI. Kalian masukkan ke kata sandi. Kemudian klik masuk. Dicatat ya, jangan sampai lupa. Nah, untuk misalkan, Pak, saya belum tahu nis-nya. Nah, insya Allah nanti akan dibagikan, begitu ya, ke grup nis-nya. Nah, tinggal nanti masukkan @gmail.com di belakangnya. Selanjutnya, ketika sudah masuk, nah nanti akan masuk ke beranda. Di sini ada beranda. Nah, di dalam beranda ini ada pengumuman. Di pengumuman ini adalah nanti pertama kalian akan masuk daftar hadir. Lihat ada daftar hadir ya. Nah, kalian klik daftar hadirnya, kemudian isi. Setiap akan mulai pembelajaran, diisi daftar hadirnya. Diklik begitu ya, diisi. Seperti kemarin. Jadi daftar hadir ini tidak berbeda dengan yang kemarin yang kalian sudah isi. Kemudian di atas di sini ada notifikasi. Nah, ini adalah pemberitahuan setiap ada guru yang memasukkan materi, tugas ataupun tes, ini pasti akan ada notifikasinya. Di sini ada notifikasinya, ada pemberitahuannya. Kemudian di sini ada garis 3. Ini untuk menampilkan menu. Nah, untuk menampilkan menu kalian klik 3 garis ini. Ini untuk tampilan handphone ya. Nah, kalau untuk tampilan di laptop sebenarnya lebih kelihatan, atau di PC ya, itu lebih kelihatan, lebih jelas. Ini kalau di handphone minimalis, tampilannya seperti ini. Makanya oleh Bapak, untuk contoh ditampilkan di sini adalah menggunakan handphone. Kemudian setelah diklik menu, maka tampilannya akan seperti ini. Nih, akan muncul di sini ada beranda, ada materi, ada tugas, ada tes, ada biaya sekolah, ada jadwal ruang. Kalau biaya sekolah ini opsional, mungkin ada atau tidak ada, nah, tergantung nanti ya. Maksudnya di aplikasinya, begitu ya. Kemudian di sini juga ada nama, gitu ya. Nama di sini Bapak ambil contoh ini Akbar Ramawandani, ini kelas 11. Nah, kemudian kalian klik di bagian nama ini adalah untuk masuk ke dalam profil. Jadi profilnya dilihat oleh kalian, nanti apakah sudah benar atau salah, begitu ya. Nah, kalau kurang lengkap, oleh kalian nanti dilengkapi. Nah, nanti kalau diklik tadi ya, bagian yang ujung segitiga ini akan tampil profil, akun, dan keluar. Nah, kalau diklik profil, maka akan masuk seperti ini. Kalau belum ada foto, kalian bisa tambahkan foto, tinggal klik perbaharui ya. Nanti untuk memperbaharui profil ini, kalian klik perbaharui foto. Kemudian nanti, kalau ada yang belum kurang lengkap, kalian isi, fotonya juga kalian isi, begitu ya. Scroll ke bawah, nah, di bawah ada jadwal kelas. Ini adalah jadwal nanti yang akan kalian terima. Ini jadwal dibuat oleh guru, begitu ya. Nanti kalau misalkan dilihat masih ada mapel yang belum masuk.
Nah, kalian bisa tanyakan langsung kepada gurunya, kan kalian selama 2 minggu sudah belajar ya, sudah ada mapel-mapelnya apa saja. Kalau misalkan di jadwal belum ada mapelnya, misalkan kemarin ada pelajaran PKN, ternyata PKN di jadwal kelas belum ada. Nah, maka kalian chat saja atau WA dulu ke gurunya bahwa jadwalnya belum masuk begitu ya untuk pelajaran PKN, ke gurunya langsung begitu, sehingga nanti gurunya akan membuatkan jadwal. Mungkin kelupaan begitu ya kalau nanti belum ada. Bisa dipahami ya. Jadi untuk jadwal kelas ini kalau belum ada jadwalnya belum masuk, kalian langsung saja WA kepada gurunya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini materi. Nah, setiap guru nanti akan memberikan materi. Kalian juga nanti setiap masuk pasti harus melihat materi begitu ya. Apakah guru sudah memberikan materi atau belum. Nah, perhatikan untuk melihat materi tetap kita klik lagi yang 3 garis ini, maka akan muncul beranda materi tugas tes gitu ya. Nah, klik materi. Nah, kemudian akan muncul seperti ini materi. Kemudian scroll ke bawah, turunkan ke bawah, begitu ya, di handphone. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah mapelnya Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Materinya yang diberikan adalah tentang Al-Quran. Ini adalah guru pengajarnya, sudah ada fotonya, Dede Rusman, SPDI, begitu ya. Untuk melihat materi, kalian klik Al-Quran. Untuk melihat profil guru, nah, guru ya, klik nama guru ini. Kita ingin melihat materi, klik Al-Quran. Nah, ini materinya ada ya, sudah dibuatkan. Nah, kemudian kalian baca, begitu ya. Nah, di bagian bawah, di akhir dari materi yang diberikan. Nah, materi ini yang oleh guru ini bisa diberikan berupa tulisan seperti ini, teks, atau nanti berupa file, atau mungkin nanti berupa video. Jadi bisa berupa video, bisa berupa file ya, atau bisa berupa teks seperti ini. Nah, kalau ada yang mau ditanggapi atau ada pertanyaan, kalian tuliskan di bawah ini. Tulis pertanyaan, tulis tanggapan, kalau belum paham dari materi tersebut atau yang ingin ditanyakan, tuliskan saja langsung di tanggapan ini. Nah, tulis tanggapan ini juga kalian bisa di bold, begitu ya. Bisa dimiringkan. Nah, kalau matematika ini untuk apa ini? X pangkat, begitu ya. Nah, bisa. Kemudian kirim. Nah, nanti guru akan melihat bahwa kalian menanyakan atau menanggapi, nanti mungkin oleh guru akan dibalas, begitu ya. Nah, ini untuk materi. Kemudian tugas. Nah, seperti tadi, klik lagi yang di atas, masuk ke tugas. Kalau ada tugas, nah, scroll ke bawah. Nah, ini adalah tugas yang sudah diberikan, begitu ya. Ini contohnya, ini contoh saja. Mapelnya adalah pemesanan dan perhitungan tarif penerbangan. Ini materinya geografi penerbangan 1. Nah, ini tugas yang pertama, mungkin ya, oleh gurunya diberikan. Nah, kemudian untuk mengerjakan tugas itu kalian tinggal klik kerjakan. Di sini ada tanggal Rabu 12/2020, begitu ya. Nah, ini adalah berakhirnya tugas. Jadi yang warna kuning ini adalah berakhirnya tugas. Kalau Kamis 30 Juli, ini adalah saat diuploadnya oleh guru tentang tugas tersebut. Jadi berakhir pada warna kuning ini. Jadi sebelum tanggal 12 Agustus jam 00, kalian harus sudah mengumpulkan tugas. Cara mengumpulkannya tinggal klik kerjakan. Nah, nanti akan muncul, nah seperti ini. Ini contohnya, tadi guru memberikan tugasnya, carilah dan tuliskan nama-nama bandara di Indonesia. Nah, berarti kerjakan, nanti kalian tuliskan di sini. Jadi, bisa tugasnya berupa nanti teks yang harus dituliskan,
begitu ya. Ini contohnya teks nanti yang harus dituliskan. Atau tugas juga, bisa juga tugas ini adalah berupa file yang harus dilampirkan. Nah, bisa berupa foto. Gitu ya. Jadi tergantung dari gurunya. Apakah berupa nanti harus diketik atau nanti berupa file yang harus di-upload. Nah, kemudian kalau sudah ada filenya, pilih file, nanti cari di handphonenya atau ya di handphonenya, filenya, kemudian klik kirim. Batas ukuran maksimalnya adalah 5 MB. Kemudian ini adalah halaman di mana kalau tugas tersebut oleh guru sudah dikoreksi. Nah, kalian bisa melihat seperti ini, begitu ya nanti. Nah, ini adalah tadi, Rabu ini adalah tutupnya. Kemudian di sini ada tanda panah. Tanda panah ini adalah bahwa kalian sudah mengirimkan tugas. Jadi ada tandanya. Kemudian ada checklist apabila guru sudah memberikan nilai. Jadi kalau guru sudah memberikan nilai, ada tandanya checklist. Nah, kalian nanti bisa minta kepada guru, kalau misalkan minggu sekarang memberikan tugas. Nah, minggu depan pas ketemu, sudah dikoreksi belum? Nah, bisa kalian lihat. Bisa kalian tanyakan, begitu ya. Bapak, Ibu, maaf, tugas yang kemarin sudah dikoreksi belum? Begitu kan ya, bisa ditanyakan. Jangan sampai minggu sekarang tugas, kalian kumpulkan. Pas bertemuan lagi, tugas lagi. Sedangkan dilihat di sini belum diperiksa. Begitu ya. Jadi kalau bisa ditanyakan kepada gurunya, nah, apakah sudah diperiksa atau belum. Begitu ya. Nah, nanti kalau sudah ada nilainya, maka tandanya checklist. Kemudian kalau ingin melihat nilai, kalian klik detail. Jadi untuk melihat nilainya, klik detail. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini misalkan jawaban kalian ada muncul. Kemudian nilainya ini telah diberikan oleh guru. Di sini misalkan 80. Kemudian di sini kalau guru memberikan catatan, misalkan lengkapi atau apa, begitu ya. Nah, di sini ada catatannya. Atau misalkan catatannya, tugasnya upload lagi, atau tuliskan lagi, itu silahkan. Tergantung dari gurunya masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk memberikan tugas ya. Jadi kalian nanti tugasnya berikan lagi kepada guru, itu hasilnya. Bisa dengan cara tadi ditulis atau diupload. Kemudian selanjutnya tes. Nah, ini bagian terakhir, tes. Jadi dalam aplikasi ini juga guru bisa memberikan tes kalau ulangan, misalkan ulangan harian ataupun nanti ulangan umum menggunakan tes. Nah, sama tes juga kalian nanti masuk ke yang tadi menu ya, yang strip 3 itu. Kemudian masuk ke tes. Nah, ini sudah ada contoh yang sudah memberikan tes. Ini geografi penerbangan. Ini sudah ada tesnya. Nih ada 3 butir. Soalnya ini contoh saja. 3 butir soal. Waktunya 30 menit. Kelamaan begitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini hanya contoh saja. Nah, kalau sudah ada tes, kalian masuk ke mulai kerjakan. Klik mulai kerjakan. Maka tampilannya seperti ini. Kemudian klik lagi mulai tes. Maka hasilnya langsung ke dalam soalnya. Begitu ya. Soalnya akan tampil. Nah, ini pilihan ganda. Ini contoh saja. Presiden RI sekarang. Nah, kalian tinggal klik saja. A, B, C, D, E. Tinggal diklik salah satu saja. Misalkan yang ini diklik, nanti berubah ada warna hijaunya, berarti ini ketika mengklik jawaban B. Nah, ini langsung ke soal berikutnya kalau kita mengklik. Tapi kalau kita ragu, misalkan belum diisi, ragu siapa ya, misalkan ya, kita bisa langsung melewatinya dulu dengan cara klik berikutnya. Jadi dilewati dulu soalnya, berikutnya dulu, begitu ya. Kalau kita ingin kembali lagi,
klik lagi yang sebelumnya. Begitu ya. Jadi bisa dilewat dulu kalau kita belum tahu jawabannya atau masih ragu. Nah, kalau sudah dijawab semuanya, nah ini semua soal sudah dijawab, maka kalian klik akhiri tes. Kalau sudah dijawab semuanya, sudah yakin, akhiri tes. Nah, hasilnya ini tergantung dari gurunya, apakah nanti hasilnya itu bisa dilihat langsung atau tidak, begitu ya. Nah, kalau tandanya seperti ini, nah, kuncinya terbuka, begitu ya, berarti ini bisa dilihat nilainya. Kalau tertutup, berarti tidak bisa dilihat nilainya. Jadi ini setelah ujian, nilainya bisa langsung dilihat. Tandanya kuncinya terbuka. Kita klik, maka akan terbuka seperti ini. Nah, nilainya ada di atas ini, nilainya 67. Mulai mengerjakan. Ini jam 1 malam mengerjakannya ini ya, jam 1.36. Nah, selesai. Tuh. Lama mengerjakan 2 menit, durasi tes 30 menit. Kemudian jumlah soalnya 3, terjawab 3, tidak terjawab 0, jawaban benar 2, jawaban salah 1. Jadi ada jawaban benarnya ada, jawaban salahnya juga ada, begitu ya. Bahkan guru itu selain mengetahui seperti ini, seperti kalian, begitu ya yang ada di tampilan, guru juga bisa mengetahui jawaban kalian. Nomor 1 jawabannya apa, nomor 2 jawabannya apa, bisa tahu, begitu ya. Nah, guru juga bisa tahu lama kalian mengerjakan. Nah, kalian serius nggak mengerjakannya? Misalkan dikasih waktu 30 menit, 2 menit sudah beres, begitu ya. Nah, bisa tahu, begitu ya. Karena yang ditampilkan oleh siswa, ditampilkan juga kepada guru. Begitu. Bahkan guru lebih komplit lagi, bisa tahu jawaban-jawaban pilihan ganda dari siswa. Nah, baik. Nah, untuk keluar, ini beres berarti ya. Jadi hanya materi, kemudian tugas, kemudian tes. Ya. Tadi di beranda ada pengumuman. Nah, itu yang kalian harus ingat. Begitu ya. Pengumuman berarti kan materi, kemudian tugas, dan tes. Lihatnya itu saja. Kemudian kalau jadwal, lihatnya di profil. Ya. Nah, di profil, tadi ada jadwal kalian dilihat. Jadwal itu kalau tidak guru memberikan jadwal, maka kalian tidak bisa berkomunikasi dalam aplikasi ini. Jadi guru itu wajib memberikan jadwal kepada kalian dalam aplikasi ini ya. Makanya jadwal sangat penting. Kalau belum ada jadwalnya, maka kalian tanyakan kepada gurunya. Bapak, mohon maaf jadwalnya belum ada. Begitu ya, ditanyakan langsung. Nah, untuk keluar, untuk log out, kalian pilih seperti tadi. Nah, di sini di profil ya, klik nama kita, keluar profil, akun, dan klik keluar. Berarti pembelajaran selesai. Gitu. Baik, itu saja yang Bapak sampaikan. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung di chat. Nah, klik chatnya. Nah, nanti Bapak jawab di sini. Begitu ya. Ada yang bertanya, silakan. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, Bapak ucapkan terima kasih. Sekali lagi, aplikasi ini akan digunakan mulai minggu depan, begitu ya. Jadi kalian bangun pagi, jadi mulai minggu depan, mandi, kemudian masuk ke aplikasi, begitu ya. Masuk ke aplikasi, kemudian klik daftar hadir, jangan lupa. Nah, itu sebagai kehadiran, begitu ya, secara umum. Nah, setelah itu kalian langsung masuk ke pengumuman, ke materi, tugas, ataupun tes. Itu saja mungkin yang Bapak sampaikan hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.